Welcome. ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله خص بسبع المثاني وحوال والمعاني satu kelompok, satu tim di Tembureng itu kita mulai baca satu persatu mengenai Maktutot, mengenai turos-turos yang ditinggalkan oleh Hadratul Syekh maupun cerita-cerita sejarah. Nah, akhirnya dari situ kita bisa mendapatkan gambaran cerita yang mana di dalam. Jadi Hadratul Syekh itu ada kitabnya Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Di situ beliau menuliskan salah satunya itu sejak tahun 1330 Hijriah. Banyak aliran-aliran baru masuk ke Indonesia yang sebelumnya Islam di Jawa ini Islam yang mengikuti faham ahli sunnah wal jamaah dan hanya mengikuti satu mazhab Imam Syafi'i. Nah, itu ada kalimat itu membuat kita penasaran, kita cari tahu kenapa beliau menuliskan ini 1330 Hijriah itu patokannya itu. Dan memang betul sejak saat itu memang banyak sekali aliran-aliran baru masuk ke Indonesia itu. Jadi aliran-aliran yang sekarang ada, begitu banyaknya aliran itu memang dimulai dari tahun 1330 Hijriah masuknya ke Indonesia itu. Kadang-kadang kita ngomong sekarang ini banyak aliran-aliran baru, tapi Mbah Hasyim itu sudah menuliskan sejak saat itu, dan kira-kira itu tahun 1910 mungkin. Tahun 1910 Mbah Hasyim itu sudah menuliskan itu. Dan kemudian beliau mengeluhkan bahwa ini aliran-aliran baru ini membuat bingung ahli sunnah wal jamaah di ahli Jawa. Jadi ulama-ulama di Jawa ini merasa bingung dengan adanya aliran-aliran baru itu. Makanya beliau kemudian berpikir, ini ahli sunnah wal jamaah, orang-orang Islam yang mengikuti faham ahli sunnah wal jamaah itu harus dibuatkan wadah, karena belum punya wadah. Nah, itu cukup lama beliau berpikir mengenai bagaimana mewadahi Islam di Jawa yang mengikuti faham ahli sunnah wal jamaah itu. Dan akhirnya perjalanan panjang, tapi nampaknya beliau itu tidak begitu beliau itu tidak terburu-buru di dalam mengambil keputusan itu. Selalu beliau itu istikharah, beliau riyadhah, beliau bermusyawarah dengan yang lain-lain. Akhirnya perjalanan panjang itu akhirnya berdirilah yang namanya Nahdlatul Ulama itu. Jadi itu cerita panjang dari tahun 1330 Hijriah itu sampai kemudian berdirinya Nahdlatul Ulama itu tahun 1344, jadi 14 tahun. Nah, itu kemudian baru ini Islam yang mengikuti faham ahli sunnah wal jamaah itu punya wadah sendiri. Kemudian bergabunglah di situ dengan semua masyayikh, aulia. Yang mendirikan itu aulia, masyayikh. Jadi ini sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi bukan satu dua orang, tetapi banyak sekali pada saat itu aulia yang ikut bergabung mendirikan ini. Nah, itu kemudian
NU itu sampai sekarang ini alhamdulillah masih terus mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian semangat beliau yang sangat menjaga supaya tidak terjadi perpecahan. Makanya sampai 14 tahun baru kemudian berani mendirikan wadah sendiri itu untuk Nahdlatul Ulama. Nah, itu semangat beliau itu nggak berhenti sampai di situ. Setelah berdirilah Nahdlatul Ulama tahun 1926, tahun 1344. Nah, itu kemudian beliau itu masih juga ngajak bicara dengan semua aliran-aliran yang ada di Indonesia ini. Tahun 30 semuanya diajak bicara. Berarti tahun 1930 itu yang mana yang tadinya banyak sekali perdebatan antar faham, yaitu kemudian terhenti tahun 1930. Nah, beberapa kali kemudian pertemuan kemudian tahun 1937 beliau mendirikan Majelis Islam A'la Indonesia. Nah, itu yang menaungi 13 organisasi Islam di Indonesia itu. Jadi hampir semua warga Islam di Indonesia yang waktu itu 95% dari penduduk Indonesia ini bergabung di bawah naungan Majelis Islam A'la Indonesia. Nah, kemudian 1 tahun kemudian NU masuk itu di tahun 38. Nah, itulah kemudian kita melihat bahwa Mbah Hasyim ini sangat bersemangat untuk membangun ukhuwah. Jadi tidak cukup dengan orang-orang Islam yang lama yang ingin difaham Ahlussunnah wal Jamaah, tetapi semua yang namanya aliran-aliran yang bermacam-macam itu kemudian dikumpulkan, kemudian disatukan, ya, karena memang ada musuhnya itu waktu itu harus menghadapi Belanda, jadi semuanya itu akhirnya mau untuk menyatu. Nah, itulah puncak daripada ukhuwah bangsa Indonesia itu menjadi satu itu di tahun 37 itu. Nah, kemudian berikutnya lagi tahun-tahun 41 Belanda kalah sama Jepang tahun 44, Jepang kalah sama Sekutu tahun 45, berarti tidak ada penjajah, Indonesia merdeka. Itulah kemudian anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala untuk kemerdekaan itu. Jadi ini ikhtiar untuk ukhuwah itu sudah lama dibangun. Nah, ini ukhuwah kemudian sampailah kepada NU. NU sekarang ini juga sedang berusaha untuk membangun ukhuwah. Kebetulan saya ikut dikukuhkan kemarin di Balikpapan sebagai salah satu ketua juga di PBNU. Jadi kemudian ayo kita membangun ukhuwah, ayo, ini satu hal yang sama dengan apa yang sudah dimulai oleh Hadratus Syekh. Jadi kalau kita membaca konon asasnya pun ini mengajak semua orang, ayo semua masyarakat dari golongan kaya, miskin, tua, muda, yang kuat, yang lemah, semuanya beramai-ramai masuk di Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Nah, jadi itu satu kekuatan. Kalau kita mampu membangun ukhuwah itu sama juga kita membangun kekuatan. Nah, NU yang sekarang ini membangun ukhuwah Islamiyah. Nah, nanti berikutnya lagi ukhuwah watoniyah. Nah, makanya kemudian di NU itu ada yang dari unsur PDIP, ada unsur PKB, ada P3, ada macam-macam. Di situ banyak yang bertanya, loh NU katanya nggak berpolitik, ini kan banyak dari partai politik ini. Nah, ini nanti kita jalan dulu, tetapi itu adalah bagian daripada kita membangun ukhuwah watoniyah. Kalau Islamiyah kita tetap jalan terus, kemudian ukhuwah watoniyah kita jalan terus. Nah, ini semangatnya nanti sampai ukhuwah basyariyah. NU ini sudah sampai ke luar negeri, udah mulai mengglobal, ada
36 pengurus cabang internasional sekarang ini. Nah, ini semangat sekali. Nah, ini banyak di luar negeri sana yang apa namanya aliran-aliran yang aneh-aneh itu juga banyak di luar negeri. Kemarin duta besar Uni Eropa datang ke PBNU. Ini NU ini perlu diimport ke Eropa katanya. Wah, ini NU lagi dibutuhkan juga. Ini menjadi Islam yang fatwa, yang wasatiyah. Nah, ini sama semuanya kita dengan semangat yang sama. Mudah-mudahan di sini juga demikian juga. Ini alhamdulillah semangat untuk ngumpul. Saya juga nggak tahu yang namanya ukhuwah itu bentuknya seperti apa, kumpul-kumpul. Tapi yang terang biasanya ngumpul-ngumpul ini paling enggak di sini juga gitu, ada makan ya. Ini yang satu ngumpul nggak pakai makan ya nggak apa-apa, kecuali kalau bulan Ramadan. Kalau bulan-bulan gini ya masih ada suguhannya. Itu ngumpul-ngumpul ini memang salah satu cara kita untuk merekatkan, kita membangun ukhuwah, kita membangun persatuan. Nah, ini menjadi satu apa namanya bentuk untuk membangun kekuatan dalam arti kita bersilaturahim. Kembali lagi bahwa memang silaturahim itu termasuk salah satu bagian dari kegiatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan adanya ini kan nggak mungkin kita ngumpul-ngumpul terus ngobrol aja, paling enggak udah baca apa namanya ayat-ayat Quran, baca Yasin, manaqib, tahlil. Nah, itu kemudian ada yang bilang oh itu bid'ah, ya udah biarin aja orang kita. Namanya baca kalimat-kalimat thayyibah. Nah, ini kalau bid'ah itu ya masing-masing monggo saja. Tetapi bagi tradisi kita, tradisi yang mengikuti faham Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu yang terbaik kita lakukan, ngumpul, bersolawat. Nah, sekarang ini Habib Syekh itu yang ngikut, kalau udah mau ada Habib Syekh itu luar biasa banyaknya. Nah, itu kan lebih baik daripada ngumpul sebegitu banyak orang kemudian nyanyi lagu-lagu yang lain. Itu kita niati dengan untuk dengan maksud untuk membangun ukhuwah, itu bersilaturahim, ukhuwah. Itu kita kayaknya panjang ya. Jadi kemana masih panjang, masih panjang. Belum jam 11 masih kurang 25 menit lagi. Oh, iya. Enggak, jadi itulah, kita harus memperkuat tali silaturahim. Ukhuwah ini dibangun. Ini semua nampaknya sekarang ini emang hampir sama semangat itu di daerah-daerah ini. Wah, kita ini sekarang ini termasuk salah satunya NU ini semangatnya luar biasa ini. Nanti itu landasannya itu yang apa yang sudah dimulai oleh Hadratul Syekh itu sebagai muassis dari salah satu muassis dari Nahdlatul Ulama ini. Jadi beliau itu sangat menekankan bagaimana ukhuwah, bagaimana persatuan itu bisa dibangun. Dan kalau kita perhatikan di Tebireng sendiri, dua hal yang menjadi penekanan Hadratul Syekh itu waktu beliau berkegiatan mulai dari awal pendirian pondok sampai akhir, sampai kemerdekaan, itu adalah nomor satu itu ukhuwah, satu lagi itu keilmuan. Jadi dua hal ini beliau menekankan, keilmuan itu kemudian. Tapi juga ya kita ada informasi yang belum disampaikan. Monggo silakan. Yang pertama dari luar ya.
Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Yang kami muliakan Kiai Haji Abdul Hakim selaku Wakil Presiden PBNU sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Jombang, dan juga yang kami hormati Bapak Kiai Lukman Hakim, Bapak Kiai Ridho Amir, ya, dan juga yang kami hormati Bu Nyai beserta tamu yang hadir dari Jombang semuanya, dan juga yang kami hormati seluruh yang hadir pada siang hari ini, baik dari wali santri, alumni, ataupun dari jamaah Nahdien Kota Batam ataupun Kecamatan Bingkong yang bisa hadir pada malam hari pada siang hari ini. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hari pagi ini kita bisa hadir bersama-sama di Masjid Jami. Keduanya sholat beserta salam akhir dan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pak Yai, mohon izin perkenalkan nama saya Imam Sofia. Saya selaku wali santri yang mana alhamdulillah anak saya dua, satu di Mu'alimah sudah pulang dan alhamdulillah ikut beliau sekarang asal Bapak Jamari, dan yang satu masih di MI. Saya juga selaku pengurus MI Kota Batam ini alhamdulillah baru pulang dari pasca utama kemarin. Izin saya mungkin saya selaku pengurus di jajaran PJLU Kota Batam memohon yaitu kabar ataupun informasi apa pasca muktamar ataupun pasca pelatihan. Jadi informasi-informasi yang berkembang masih liar yang kami terima. Jadi info yang valid itu belum kami terima juga deh. Mohon mungkin ada informasi yang bisa menjadi catatan kepada kami di jajaran pengurus NU Batam. Mungkin itu saja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lainnya mungkin? Oke, satu saja mewakili semuanya ya. Oke, baik, terima kasih. Jadi memang kita itu di balik makan itu tidak ada catatan lagi bahwa adalah yang dari cabang-cabang itu banyak sekali hal yang tidak berbeda jauh. Mereka banyak yang harus dilakukan. Saudara itu ini masih untuk konsolidasi. Kita juga konsolidasi karena kita takut dari macam-macam unsur. Tetapi kalau tidak, dari ketua umum itu sudah sampai menyatakan bahwa beliau terus pemikiran Gus Dur. Jadi apa yang selama ini kita pahami menjadi pemikiran Gus Dur itu mulai dari yang ada lokalnya, nasionalnya, sampai global. Itu beliau mengusung apa yang selama ini menjadi pemikiran Gus Dur juga demikian. Gus Dur itu sangat-sangat perhatian terhadap istilahnya itu kayak kampung. Justru kalau menurut saya kekuatan yang itu kurang yang miliki tapi kekuatan mereka ada di daerahnya legendnya itu
dengan perjuangannya satu keluarga itu kemudian hasil karena maupun juga sangat kuat. Kemudian kalau memang ada informasi dan hasil simulasi dalam itu kan itu langsung berangkat itu. Tapi setelah ini mungkin dalam waktu 1 bulan kita ada rapat konsolidasi BPD dan itu memang jadi apa aja berarti di daerah juga demikian juga selama ini itu kan banyak sekali ya harus komunikasi itu banyak sekali dan itu dimulai dari data yang bersihnya di Indonesia sampai kemudian diperlukan nasional kita harus tahu perhatikan ini. Tapi ya kita juga akan menunjukkan bahwa kadang-kadang berita itu datangnya bukan dari pengurus. Jadi kita juga harus pahami kalau ada berita-berita yang cocok ini siapa yang bikin berita. Ya karena itu sangat Indonesia yang bisa dari masyarakat ngomongnya dari sana sini. Tapi sekarang kita harus saling mendukung satu dengan yang lain sesuai dengan semangat suami yang akan masuk dan mudah-mudahan nanti ke depan lagi dengan komunikasi ini berarti saling tahu bahwa di PPP di PW di PV tahu ini handphone itu begini kalau tidak begini nanti katanya mungkin bukan handphone supaya kita bisa menentukan pemikiran handphone itu bisa menjadi satu pemikiran yang sama. Nah itulah yang kita sebut hubungan Islam. Berdasarkan dasar syariat kita lanjutkan dan dasar ini bisa diubah dan kita apa ini dulu kalau dari itu lalu kalau dari lain kita berkomunikasinya sama-sama ini tadi ada terima kasih. Mudah-mudahan sama-sama kita semoga saya bagaimana dapat bermulia Ya Rabbana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad suratan tujibu biha Allahumma inna nas'aluka as-salamata fid-din wa 'afiyatan fil jasad wa zinatan fil mufrad wa rizqan wa Allahumma inna nas'aluka Allahumma aksina kita berdoa Allahumma jami'na Allahumma aksina
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Cenderamata. Dalam hal ini akan diberikan oleh Bapak Muhammad Zamhari MSI. ظهر